Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Pristiwindi Ramadan. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Keperawatan Stikes Indramayu dengan NIDN 0428039203. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Sarjana Keperawatan, yaitu mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria. Pada mata kuliah ini memiliki kode MKK.A.21 yang merupakan mata kuliah inti pada program studi Sarjana Keperawatan Stikes Indramayu. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Pada mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria akan diajarkan pada mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan semester 4. Pada mata kuliah ini membahas pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus ini berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Lingkup bahasannya dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi terhadap klien, termasuk di dalamnya ada terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan bisa melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kedua, melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan. Yang keempat, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dewasa dan memperhatikan aspek legal dan etis. Kelima, melakukan fungsi advokasi pada kasus klien dengan dewasa. 6. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan efisien dan efektif. Untuk materi dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah tentang anatomi fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kedua, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet dengan gangguan DM, gangguan tiroid, rematik, SLE, HIV/AIDS, appendicitis, kanker kolorektal, hepatitis, sirosis hepatis, ileus obstruktif, kolelitiasis, gastritis, penyakit kronik, urolitiasis, BPH, dan kanker prostat. Yang ketiga, persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Yang keempat, manajemen kasus dan asuhan keperawatan yang mencangkup pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososial dan spiritual. Yang kelima, pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang keenam, tren dan isu serta evidence based practice tentang penata laksanaan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang ketujuh, peran dan fungsi perawat serta fungsi advokasi dengan gangguan sistem endokrin, perkemihan, pencernaan, dan reproduksi pria.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria, di mana salah satu mata kajian ataupun materi pembelajaran yang saya akan sampaikan adalah tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem imunologi, yaitu penyakit HIV/AIDS. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem imunologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis, melaksanakan peran dan fungsi advokasi, serta mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah gangguan sistem imunologi. Adapun untuk subpokok materi yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi yang pertama adalah definisi HIV/AIDS, yang kedua etiologi HIV/AIDS, yang ketiga patofisiologi HIV/AIDS, keempat penata laksanaan HIV/AIDS, dan yang kelima manajemen kasus asuhan keperawatan pada pasien HIV/AIDS. Berikutnya, terkait dengan metode pembelajaran yang akan saya terapkan, yakni dengan menerapkan pembelajaran secara langsung atau secara luring, di mana nanti akan terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian, saya juga akan menerapkan metode ceramah, diskusi, dan case study, di mana pada saat awal masuk perkuliahan, saya akan memberikan trigger case kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa terpacu berpikir kritis secara kritis untuk menentukan apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS dan bagaimana tanda dan gejala dari timbulnya HIV/AIDS. Kemudian, terkait dengan pengalaman belajar yang akan diharapkan pada mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu mendengarkan penjelasan HIV/AIDS. Yang kedua, mahasiswa menanyakan hal-hal yang belum diketahui. Yang ketiga, mahasiswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mensimulasikan pengelolaan pasien dengan kasus HIV/AIDS. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Adapun metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahapan delivery, di sini saya memaknainya dengan menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan strategi yang pertama adalah dengan memberikan trigger case kepada mahasiswa tentang HIV/AIDS, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh saya dengan konsep HIV/AIDS dan pengelolaan asuhan keperawatan HIV/AIDS pada pasien. Kemudian yang kedua, proses interaksi. Di sini saya memaknainya dengan melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Hal ini digunakan sebagai upaya untuk pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan Student Case Learning atau SCL, di mana pendekatan ini dipusatkan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu assessment, yaitu suatu proses pembelajaran ataupun penilaian akhir untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Demikian penjelasan saya dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam salah satu mata kuliah ataupun materi di mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik.
Oke, ini sesuai dengan yang ada di RPS. Kita masuk di pertemuan yang ketiga untuk di mata kuliah keperawatan dewasa. Untuk topiknya adalah tentang asuhan keperawatan dengan HIV/AIDS. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa demi kelancaran pembelajaran dan sehingga materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu bisa masuk ya. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik ya. Untuk topik pada pagi hari ini kita masuk tentang keperawatan HIV/AIDS ya. Sebelum masuk ya, ada yang sudah tahu tentang HIV/AIDS? Belum ya? Atau ada yang sudah familiar dengan HIV/AIDS? Familiar. Apa itu HIV/AIDS? Penyakit virus ya. Oke, biar nanti lebih jelas, di sini saya ada kasus terlebih dahulu ya tentang HIV ya. Di sini ada trigger case ya, yaitu seorang wanita 28 tahun, dia dirawat dengan keluhan batuk sejak 1 tahun yang lalu ya. Kemudian batuknya berdarah, suaranya serak, kemudian nyeri menelan, kadang sesak nafas disertai demam terutama sore hari. Kemudian pasien juga memiliki riwayat diare yang hilang timbul sejak 4 bulan yang lalu. Kemudian di pada mulut ya terdapat luka sariawan yang hilang timbul sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian penderita telah didiagnosa HIV sejak 10 bulan yang lalu ya. Kemudian pasien juga ternyata sudah berhenti minum obat yang diberikan oleh dokter sejak 2 bulan yang lalu. Kalau dilihat dari berat badannya ternyata di sini ada penurunan dan kenaikan ya. Yang mana tadinya berat badannya itu awalnya 55 kilo, sempat turun ya menjadi 33 kilo dalam waktu 4 bulan. Kemudian ternyata naik lagi ya menjadi 46 kilo ya. Ternyata ada riwayat juga kaitan dengan hubungan seksual. Pasien itu ternyata melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Kemudian juga sudah pernah menikah 2 kali dan ternyata suaminya pun dia menderita HIV. Sekarang berat badannya 46 kilo. Ya, kalau ketemu pasien seperti ini, apa yang akan Anda lakukan sebagai perawat? Di rumah sakit sering ya kita ketemu pasien demikian. Ya. Nah, ini adalah orang-orang dengan HIV ya yang memiliki kecenderungan memang ketika HIV itu sudah masuk ke dalam tubuh nanti akan mengakibatkan gangguan ataupun kerusakan ataupun penyakit-penyakit penyerta lainnya ya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa sampai dengan banyak gejala yang timbul gitu? Kenapa? Coba Eva, kenapa Eva? Virus HIV ya? Mungkin karena hubungan seksual, Pak. Ya, hubungan seksual itu kan sebagai faktor resikonya ya. Kemudian setelah ternyata tertular nih, kenapa kok bisa sampai dengan nanti ada gejala-gejala yang lain? Mungkin dianya nggak meminum obat. Oke, bagus. Ada lagi yang lain, Abel barangkali? Nah, betul ya. Seperti yang apa yang dikatakan oleh Abel, jadi gejala-gejala ini yang sering muncul pada orang dengan HIV itu diakibatkan karena sistem imunnya ataupun sistem kekebalan tubuhnya, sehingga ya ketika virus ini sudah masuk, dia nanti akan mengakibatkan berbagai penyakit yang lain ya. Nah, seperti yang ada di slide ini. Jadi sebetulnya antara HIV dan AIDS itu adalah kondisi yang berbeda ya. HIV itu adalah virusnya, yaitu Human Immunodeficiency Virus ya, yang menyerang tadi yang seperti yang dikatakan Abel, yaitu menyerang sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya ya. Karena sistem imunnya itu terganggu, otomatis nanti akan mengakibatkan kondisi AIDS ya. Kenapa kondisi AIDS? Kondisi AIDS itu adalah kumpulan gejalanya ya yang timbul akibat adanya sistem kekebalan yang menurun yang diakibatkan karena virus
HIV tadi, ya. Nah, jadi nanti seperti yang tadi di kasus, ketika sudah kena HIV, otomatis gejala-gejala ataupun penyakit-penyakit pasti akan muncul. Apalagi kalau sudah masuk ke fase AIDS. Nah, ini ya sistem kekebalan tubuh tadi ya yang disampaikan oleh Abel. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, yang diserangnya itu adalah sel CD4. Ya, sel CD4 nanti ketika dia masuk ke dalam tubuh itu nanti akan mengeluarkan si virus HIV itu akan mengeluarkan yang namanya RNA virus yang nanti ketika masuk ke dalam sel CD4 dia nanti akan berintegrasi dengan DNA. Kemudian dari integrasi itu dia nanti akan melakukan sintesis sehingga nanti akan menghasilkan virus-virus yang barunya. Ya, kenapa di dalam tubuh nanti akan terjadi replikasi virus seperti ini? Karena ya itu nanti akan berdampak terhadap jumlah virusnya. Jadi jumlah virusnya itu di dalam tubuh nanti akan semakin meningkat. Nah, ini prosesnya ya. RNA dia nanti akan keluar ya. Ketika virus itu sudah masuk ke sel CD4, kemudian nanti akan terjadi transkripsi dengan DNA, kemudian nanti akan berintegrasi, ya. Pada saat sudah berintegrasi, dia nanti akan mensintesis protein virusnya, ya, sehingga nanti akan membentuk struktur virus yang baru. Walaupun memang nanti kalaupun virusnya itu baru rilis, dia belum matang virusnya. Tetapi nanti ketika sudah jumlahnya banyak, dia nanti akan terjadi maturasi. Ya, sehingga nanti di dalam tubuh jumlahnya nanti akan semakin banyak. Ketika sudah semakin banyak, otomatis ini akan berdampak terhadap kondisi tubuh tadi sesuai dengan trigger case. Gejala-gejalanya nanti akan semakin banyak, ya. Nah, orang dengan HIV ya, ini cara penularannya, ya. Yaitu yang pertama adalah orang-orang ya yang melakukan kontak secara langsung dengan darah ya. Jadi virusnya itu masuk ke dalam tubuh melalui darah. Kemudian selain darah, virus ini juga bisa masuk melalui cairan tubuh yang lain. Ada cairan tubuh yang lain apa saja? Ada yang tahu? Keringat memang bisa. Tidak. Apa tuh cairan vagina, betul. Kemudian cairan sperma, ya. Nah, itu dua cairan itu sangat mudah sekali, ya. Nanti virusnya untuk terjadi replikasi ketika nanti masuk ke dalam tubuh. Kemudian, nah ini cairan juga, ya. Ketika nanti dari ibu hamil bisa ke anaknya, ya. Saat melahirkan, kemudian ibu menyusui, ini pun sangat bisa. Termasuk dengan melakukan aktivitas seksual, ya. Jadi baik secara vaginal, oral maupun anal itu sangat beresiko. Karena terutama ini, ya, kontak cairannya nanti akan memudahkan si virus itu nanti masuk ke dalam si penerima tadi. Misal selain itu hubungan beresiko, ya, ketika belum menikah misal, ya, melakukan hubungan dengan pacar, dengan pacar-pacarnya yang lain gitu ya. Nah, ini nanti dengan tidak menggunakan kondom gitu ya. Atau misalkan laki-laki ya, di Indramayu kan banyak nih yang ibu-ibunya pergi sebagai migran. Nah, suami yang ditinggalkan, misal jajan gitu ya, dengan PSK gitu ya, ataupun sex worker gitu ya. Ketika melakukan hubungan seksual tidak menggunakan kondom. Karena kita nggak tahu ya, entah itu pasangannya ataupun pekerja seks tadi, apakah dia terinfeksi HIV atau enggak. Ketika melakukan hubungan seksual, kemudian ternyata dia sudah positif, resikonya cukup tinggi sekali. Makanya ya, ini ketika melakukan hubungan beresiko ya tentu harus menggunakan kondom tadi. Kemudian pada pengguna jarum suntik ya, nafzah, narkoba gitu ya, yang nanti menggunakan narkobanya secara bersamaan, ini pun nanti akan bisa terjadi proses penularan HIV. Ya, kalau Anda berkunjung ke lapas narkoba, banyak di sana ya, napi-napi ataupun narapidana yang positif HIV akibat daripada penggunaan narkoba jarum suntik yang dilakukan secara bersamaan juga. Ya.
Nah, ini tadi ya. Jadi cairan HIV ya itu nanti nggak bisa dia melakukan penularan ya dengan cara bersalaman. Pak, keringatnya nempel gitu ya. Nah, itu nanti tidak akan terjadi proses penularan ya HIV. Kemudian gigitan nyamuk juga sama ya. Nanti tidak akan menularkan virus HIV juga. Pak, kalau pelukan, kalau ciuman ini juga tidak ya, tidak menularkan HIV juga. Kemudian penggunaan alat makan yang bersamaan ataupun tinggal satu rumah dan penggunaan jamban yang bersamaan, misal di toilet umum gitu ya. Ini juga sama. Dia tidak akan melakukan transmisi penularan HIV. Jadi HIV tadi sangat mudah sekali menular melalui darah dan cairan tubuh. Ya, terutama tadi cairan dari vagina, kemudian dari sperma ya. Nah, ini nanti akan memudahkan terjadi penularan HIV ya. Nah, orang dengan HIV nanti ada 4 stadium ya, dari stadium 1 sampai dengan stadium 4. Nah, stadium terakhir ini tadi sesuai dengan trigger case. Jadi gejalanya sudah banyak ya. Kalau gejala-gejalanya itu sudah terjadi infeksi oportunistik menunjukkan gejala-gejala penyakit yang banyak, rata-rata ini sudah di stadium 4. Ya. Tapi sebetulnya ketika nanti di stadium 4 pasien mau menjalani pengobatan ARV secara teratur, itu pun nanti bisa kok banyak ya. Misalnya di rumah sakit ya, termasuk beberapa pasien yang pernah saya temui sampai dengan sekarang itu kondisinya sehat. Walaupun pada saat awal ditemukan itu di stadium 4. Tapi dengan menjalani pengobatan ARV yang teratur, si pasien-pasien tersebut bisa kembali hidup normal. Tapi ya tadi, ya, HIV itu adalah bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, karena di dalam tubuhnya virusnya itu nanti akan tetap ada, tetapi viral load-nya itu nanti bisa saja jumlahnya sedikit. Sehingga pada saat dicek ini nanti tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi sebetulnya orang dengan HIV pun ya, ketika misal gitu ya, ingin merencanakan punya anak, ketika suaminya dia positif, ternyata istrinya negatif HIV gitu ya. Ketika akan mempunyai program anak, ya laki-lakinya dulu ya, agar tidak menularkan ke istrinya, dia harus CD4-nya bagus. Ya, ketika sudah CD4-nya bagus, viral load-nya itu tidak terdeteksi ya, maka kemungkinan bisa ya mempunyai anak dengan yang tidak positif HIV, termasuk istrinya tidak tertular HIV juga. Atau kebalikannya, misalkan yang positif HIV adalah istrinya, ya. Nah, ketika istri kan nanti sangat berisiko sekali, ya, akan menularkan selain ke suami, dia bisa menularkan juga ke bayinya. Nah, nanti ini bisa juga, ya, dengan catatan tadi dia harus menjalani pengobatan ARV sehingga nanti viral load-nya itu undetected, ya, dan bisa mempunyai anak yang dengan tidak HIV. Ya, Pak, boleh nggak nanti ketika ibunya lahiran gitu ya, menyusui anaknya, ketika viral load-nya tidak terdeteksi, ya, CD4-nya bagus, untuk melakukan ASI, pemenuhan ASI kepada anaknya itu juga minim, ya, terjadi transmisi penularan. Jadi bukan hanya ke pasangannya saja, tapi ke anaknya pun bisa saja anaknya nanti negatif HIV-nya. Jadi di stadium terakhir itu ya, dia sudah sampai ke N. Nah ini ya yang sering muncul gejala-gejala orang dengan HIV ya, ada demam ya yang hilang timbul ya, kemudian juga diare kronis. Nah diare kronis ini menjadi tanda yang sering ya akan mudah kita temui kepada orang-orang dengan HIV yang baru pertama kali masuk ke rumah sakit. Yang biasanya ketika masuk ke IGD berat badannya udah kurus kering gitu ya, rata-rata hingga tulang sama kulitnya saja. Kita tanyakan ke pasien, apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan. Rata-rata pasti diare kronis. Selain itu, biasanya ada di saluran pernafasan, ya, batuk yang nggak sembuh-sembuh. Karena awal orang dengan HIV itu yang diserang adalah di sistem pernafasannya. Yang keluhan ringannya itu batuk, ya, batuk, pilek yang nggak sembuh-sembuh. Sembuh sebentar, kena lagi. Nah itu sudah ada arah ke sana. Ya, jadi gejala-gejala itu sering muncul ya pada orang-orang dengan HIV. Semakin banyak virusnya di dalam tubuhnya, otomatis gejalanya pun nanti akan semakin tinggi. Ya, bukan hanya di pernafasan saja. Nanti virusnya bisa nggak lari ke otak? Bisa.
kadangkala nanti akan menimbulkan terjadi meningitis ya. Pasiennya datang ke rumah sakit sudah dengan penurunan kesadaran. Itu juga sering terjadi pada orang-orang dengan HIV ya. Nah, orang dengan HIV ya, tadi ya, ini di awal biasanya nampak sehat. Ya, tapi padahal di dalam tubuhnya itu sudah ada virus HIV-nya. Tetapi belum ada gejala. Nah, ini biasanya di stadium 1 ya, yang infeksi tidak nampak ya. Dan perasaannya pasiennya itu masih merasa sehat saja ya. Kemudian fase yang kedua, biasanya dia tahu bahwasannya dirinya itu sudah terinfeksi HIV. Nah, ini banyak ya, orang-orang yang dia sudah positif HIV, tetapi masih melakukan hubungan beresiko. Sehingga orang lain ya resikonya banyak yang nanti akhirnya terpapar infeksi juga. Ya, termasuk di sekitar kita. Ya, kalau di sekitar sepanjang jalur Pantura, banyak warung remang-remang gitu ya. Nah, itu akan banyak ya. Saya pernah ikut dengan tim kesehatan melakukan screening HIV, ternyata banyak yang ditemukan pekerja seks gitu ya, yang dia sudah positif HIV tapi tetap menjajakan dirinya. Sehingga ya resiko penularan cukup tinggi. Ya mungkin bisa jadi di Jawa Barat itu termasuk Indramayu bisa menyumbang kejadian HIV juga. Karena tadi ya banyaknya orang-orang yang dia sudah positif HIV tetapi masih melakukan hubungan beresiko. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu nanti dengan melakukan pemeriksaan tes HIV ya. Tes HIV itu bisa dilakukan nanti di puskesmas, di rumah sakit gitu ya. Baik dilakukan secara sukarela VCT ya, atau dilakukan secara ketika masuk ke rumah sakit dia sudah dengan gejala HIV, biasanya mau nggak mau akan diperiksa tes HIV juga ya. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan ya, untuk mencegah HIV itu dengan prinsip A, B, C, D, E ya. Kalau A itu apa? Abstinensia. Apa itu abstinensia? Ya, kita harus apa? Harus puasa dulu ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang belum menikah ya harus puasa dulu, jangan sampai melakukan hubungan yang beresiko ya. Kemudian yang kedua ada be faithful. Apa itu be faithful? Setia ya. Jadi kalau sudah ada pasangan, satu aja jangan nambah ya. Cukup satu saja ya. Harus setia sehingga apa? Tadi meminimalisir terjadinya penularan HIV juga. Apalagi nanti di luar misalkan ya dengan pasangan yang ada positif HIV, kita balik lagi ke rumah dengan pasangan kita yang setia, ternyata ikut tertular juga HIV-nya. Nah, ini kan sangat berisiko ya. Kemudian yang C itu adalah kondom. Jadi kalau misalkan melakukan hubungan seksual yang beresiko, sebaiknya ya kita gunakan kondom ya. Kemudian yang keempat, no drug ya. Jadi terutama pada orang-orang yang dengan narkoba jarum suntik kita minimalisir sehingga penularan HIV pun bisa diminimalisir. Dan yang terakhir, education ya. Nah, edukasi ya, kita ini peran kita sebagai perawat menginformasikan ke masyarakat luas, ke orang-orang sekitar kita bagaimana penularan HIV, bagaimana virus HIV itu, bagaimana gejala. Nah, ini tugas kita. Sehingga dengan pengetahuan masyarakat yang meningkat tentang HIV tadi, harapannya angka kejadian HIV bisa diturunkan atau bisa diminimalisir. Jangan sampai orang-orang itu tidak tahu tentang HIV sehingga akan semakin banyak orang yang terkena HIV. Ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kalau ada hal yang mau kita diskusikan, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.